Yang kedua, sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100%. Para kiai dan alim ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar silaturahmi di kantor PBNU Jakarta, tepatnya pada Senin 24 November. Pasca agenda silaturahmi itu, Katim AM PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori menegaskan tidak ada proses pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Said menyatakan jika seluruh kiai dan alim ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU akan tetap berjalan hingga akhir masa jabatan. Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak di lingkungan PBNU untuk senantiasa menjaga kekhidmatan organisasi dengan memperbanyak tafakur dan juga mujahadah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribunnews, yaitu rekan Versianus Waku. Ya, baik rekan Aring dan Tribunnews sekalian, betul pada Minggu 23 November atau tadi malam digelar pertemuan alim ulama pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana memang pertemuan tersebut berlangsung di kantor PBNU di kawasan Jakarta Pusat. Nah, Tribunnews sekalian, dalam pertemuan tersebut tadi malam dihadiri oleh sekitar 50 kiai gitu. Nah, dalam pertemuan tersebut memang mereka menyepakati bahwa tidak ada upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau yang biasa disapa sebagai Gus Yahya. Nah, Tribunnews sekalian, dalam konferensi pers tadi malam, Khatib AM PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori menyampaikan bahwa tidak ada upaya pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Gus Yahya. Nah, Said menuturkan bahwa seluruh kiai dan alim ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU tetap berjalan hingga akhir masa jabatan. Said pun mengajak seluruh pihak di lingkungan PBNU untuk menjaga kehikmatan organisasi dengan memperbanyak tafakur dan mujahadah gitu. Nah, tadi malam juga Tribunnews sekalian, dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya menyampaikan bahwa rapat harian Suriah PBNU tidak memiliki dasar hukum atau legal standing untuk memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU. Ia menjelaskan bahwa rapat harian Suriah hanya bersifat mengikat bagi jajaran Suriah yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Menurut Gus Yahya bahwa untuk memberhentikan pengurus lembaga di lingkungan PBNU pun rapat harian Suriah tidak memiliki kewenangan gitu. Apalagi kemudian untuk memberhentikan mandataris muktamar. Nah, ia juga menyampaikan bahwa para kiai sepuh akan menggelar pertemuan internal untuk membahas terkait dengan polemik yang tengah terjadi di internal PBNU sekarang, di mana memang Tribunnews sekalian rencananya pertemuan dari para kiai sepuh itu rencananya akan berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Jawa Timur. Nah, Tribunnews sekalian, sebagai informasi saja bahwa memang saat ini PBNU belakangan tengah dirundung polemik setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Suriah PBNU yang digelar di Hotel Aston Jakarta pada Kamis 20 November beberapa waktu lalu, di mana memang Tribunnews sekalian, dalam risalah tersebut yang ditangani oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar, disebutkan bahwa Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya selambat-lambatnya dalam 3 hari. Nah, Tribunnews sekalian, rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Suriah itu berlangsung selama 3 jam dan menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait dengan dinamika internal organisasi, di mana salah satu sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme internasional gitu, di mana Suriah memandang tindakan tersebut tidak sejalan dengan ajaran di NU gitu, dan juga mereka menilai pelaksanaan acara tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perkumpulan NU. Nah, selain itu juga Tribunnews sekalian, mereka juga menyoroti terkait dengan tata kelola keuangan organisasi yang saat ini menjadi perhatian serius mereka gitu. Nah, oleh karena itu Tribunnews sekalian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Suriah menyerahkan keputusan final kepada Rais Am dan 2 wakil Rais Am PBNU gitu. Nah, kemudian musyawarah kemudian menetapkan agar Gus Yahya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU
jika dan di mana mereka menyatakan bahwa jika dalam 3 hari tidak ada pernyataan pengunduran diri, maka pemberhentian akan dilakukan secara resmi oleh Suriah. Ya baik, sekian rekan Arin dan Tribuners sekalian terkait dengan rapat alim ulama PBNU yang digelar pada Minggu 23 November atau tepatnya pada tadi malam. Yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu mohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita. Itu yang paling pokok. Mungkin ketua umum jangan baik. Jadi sekali lagi, tidak ada pengunduran dan tidak ada pemaksaan pengunduran diri. Tidak ada. Ini sekali lagi saya tegaskan, tidak ada. Semuanya pengurusan yang PBNU, mulai Islam sampai jajaran ketua umum dan jajaran sempurna sampai utama yang akan datang. Kalau ada pergantian, itu majelis yang paling tinggi dan terhormat adalah Muktamar Nahdlatul Ulama, dan itu diatur di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan. Nanti kalau tentang peraturan perkumpulan yang lebih alim, lebih tahu adalah salah satu ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Amin Said. Juga dari saya atas nama moderator pertemuan ini dan saya Kapten Al Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kami kira cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai organisasi Nahdlatul Ulama ini memiliki sistem aturan, sistem konstitusi yang jelas. Jadi statement ataupun artikulasi baik lisan maupun tertulis dari siapapun itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi. Nah, maka kita akan lihat semua nanti termasuk rapat harian Suriah yang lalu serta hasilnya ini juga kita ukur dengan sistem konstitusi organisasi. Dalam kesempatan pertemuan malam ini yang dihadiri kira-kira sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ini ada Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan, Sumatera Utara, yang beliau adalah selain Prof. Surya juga adalah salah seorang anggota Ahlul Hal wal Aqdi pada Muktamar ke-34 di Lampung sekitar 4 tahun yang lalu. Tidak ada suara lain dari para kiai yang hadir ini selain menyesalkan apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah yang lalu. Berikut sudah disebut hasil berupa risalahnya. Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang menjadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada KDRT, dikembalikan kepada sistem aturan yang ada, dan kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.